terkait DBD ini, dari total kasus dan total yang meninggal memang sangat besar. Tapi jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif, begitu. Tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan, ini kumulatif dari bulan Januari. Tentu kita dari pemerintah sangat prihatin dan sudah melakukan berbagai upaya. Nah, DBD ini seperti halnya cikungunya, ini dari sisi siklus, gitu. Dari sisi siklus hidup ini dia meningkat kasusnya ketika musim pancaroba. Ketika hujan mulai turun, ini akan meningkat. Karena apa? Karena telurnya bertahan selama 4 bulan. Gitu. Jadi si telur DBD ini, dia dalam posisi kering, dia masih bisa bertahan dalam 4 bulan. 4 bulan kemudian dengan anomali cuaca hari ini, sering hujan, tiba-tiba kemudian nggak hujan, ini kemudian menetas. Nah, sebetulnya upaya yang dilakukan lebih mendorong ke edukasi masyarakat. Kita sudah mengaktifkan Jumantik, ya, juru pemantau jentik. Nah, ini harus digalakkan lagi, harus disadarkan lagi, karena DBD ini spesifik, dia hidup atau dia tinggal atau menetas dalam air yang bersih. Gitu. Jadi bisa jadi ketika muncul kasus di dalam kompleks, nah ini harus secepatnya diantisipasi. Kita dorong melalui fogging, tapi fogging aja nggak cukup. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakat untuk membersihkan genangan-genangan yang mungkin jadi tempat tumbuhnya atau bertelurnya nyamuk ini. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, upaya-upaya yang dilakukan terutama dalam penanganan di rumah sakit, ya. Ini di hilirnya kita dorong, kita tingkatkan kapasitas rumah sakitnya agar kasus meninggal ini kan biasanya karena pemahaman, dibiarkan datang, diobati, tapi kondisi sudah terlalu kritis. Nah, jadi setelah edukasi, fasilitasnya kita perbaiki, mudah-mudahan banyak yang terselamatkan. Dan balik lagi, kami dari pemerintah tidak bisa sendirian. Gitu. Jadi momentum ini, momentum para kiai berkumpul, ini juga yang paling bisa menyentuh, menyadarkan, mendorong, gitu ya, merubah perilaku masyarakat kayak gitu. Jadi ini harapannya, kolaborasi kita dengan MUI ini tidak hanya soal keagamaan, tapi soal kemanusiaan seperti demam berdarah ini juga harus kita dorong. Kalau dilihat dari jumlahnya memang lebih dari COVID kayak gitu. Tapi gitu ya, kita tidak nyatakan ini sebagai pandemi gitu ya, karena yang sifatnya ini tuh akumulatif gitu. Dan dengan anomali cuaca ini akan terus ada gitu, nggak bisa hilang. Kalau biasanya dulu kan 2-3 bulan puncak kasus selesai. Kasus yang paling besar? Nah, daerah kasus yang paling besar sejauh ini saya nggak pegang datanya, tapi memang selalu dengan daerah yang paling padat. Begitu, ini Kota Bandung, mungkin di daerah utara sana, Bekasi Karawang juga nampaknya cukup tinggi gitu. Nah, ini yang jumlah ini padat karena kan ini menularkan gitu. Dan kadang ini berhubungan juga dengan kesehatan lingkungan, bukan kesehatan jiwanya, tapi kesehatan lingkungannya gitu. Jadi memang ini ujian yang komprehensif kayak. Jadi kita semua harus sadar, kita semua harus rajin membersihkan lingkungan, jangan sampai ada genangan. Ketika ada jentik langsung dibersihkan gitu. Dan proses ini membutuhkan pelibatan semuanya. Jadi begitu, titip mungkin bisa disampaikan, disosialisasikan untuk menuntaskan masalah DBD ini. Perlu keberpihakan dari pemerintah sudah tentu, tapi perlu kolaborasi dan kepedulian dari sesama kita manusia. Hatur nuhun. Ya. Demikian wawancara kami dengan Kesra Pemda Jawa Barat, yang dimana sama-sama kita ketahui bahwa di Jawa Barat sudah terjangkit DBD 23.000 orang. Perkiraan seperti itu, dan sudah meninggal 193 orang. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga kebersihan, khususnya supaya DBD ini bisa semakin lama semakin rendah. Dan perlu juga diketahui bahwa rumah sakit di Kota Bekasi sudah full. Betul. Jadi seandainya, dan mungkin ini juga di daerah-daerah yang lain. Demikian sahabat MUI TV, berita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.